waktu itu sih saya tidak berpikir ya, mungkin ini masalah selera. Salah selera aja saya. Pelatih punya kategori pemain masing-masing, kriteria yang dia inginkan, mungkin saya tidak masuk di sana, ya tidak ada masalah. Tapi keren ya, 2 menit tidak menyentuh bola gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya senang dikejar-kejar penonton. Maksudnya dikejar apa? Itu satu lapangan full sampai ke seterban. Sampai ke garis pinggir lapangan. Full. Wah, euforianya nggak nahan ya? Nah, lihat kanan, penonton menyerbu ke dalam. Lihat depan, serbu. Ini masuk. Serbunya buat foto. Kita nggak tahu, kita dikejar. Yang jelas selamatkan diri masing-masing. Oh, berarti saya salah. Apa itu? Mungkin ini nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau nggak setuju kita cut aja. Takutnya menyinggung orang-orang di luar sana gitu. Tidak pernah dilakukan oleh atlet atau sebuah tim gitu. Tidur di kuburan. Nanti bagian gelapnya kita Ya, nanti ini. seluruh pemain disuruh tidur di kuburan. Tapi setidaknya anak-anak dapat rest. Nah, sekarang nanti bilang alasan aja mau cuci tangan. Tidak, saya akan bertanggung jawab dengan hal ini gitu. Seumur hidup saya akan ingat ini gitu. Tidak akan pernah saya lupakan. Sumatera Barat yang saya lahir dan besar di sini gagal untuk melangkah ke PON gara-gara saya. Iya. Kalau kita bisa berkontribusi, kenapa tidak? Yang penting yakin dengan kemampuan, dengan Berjuang dulu. Roma Artinya Irama juga sering mengingatkan. Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak pecinta lensa bola Minang 1, bersua kembali bersama saya Rivo Septian dalam rubrik lensa bola Minang 1. Dan pada kesempatan kali ini kita mendatangkan salah seorang calon pelatih hebat dari Sumatera Barat. Amin. Ya, insya Allah seperti kita ketahui Sumbar ini gudangnya pelatih hebat. Mulai dari Pak Haji sampai Nil Maizan, Gasafri, Entumena dan banyak lagi. Nah, ini generasi 2000-an ya, generasi milenial yang berkarir dulu sepak bola. Siapa dia? Silahkan dilihat tayangan yang berikut ini. Sosok yang satu ini merupakan salah seorang pemain berbakat pada eranya. Robbie Cannon Mariandi, pria kelahiran 28 Oktober 1980 yang sempat merasakan kerasnya ibu kota dengan mencicipi perjuangan menjadi pemain profesional di kompetisi internal Persija Jakarta. Memiliki darah Solok Selatan yang berkarakter keras dan tak kenal lelah sebagai perantau, Robbie muda berhasil memikat hati Ivan Kolev untuk mengisi skuad Macan Kemayoran Persija Jakarta. Namun karirnya tidaklah selalu mulus. Pasang surut prestasi dimaknainya sebagai sebuah pembelajaran hidup. Hingga pada akhirnya Robbie memutuskan pensiun dan berkarir di kepelatihan. Nyaris mengantarkan Solo FC menjadi juara Liga 3 merupakan salah satu capaian terbaik Robbie. Lagi-lagi, kisahnya bersama tim Prapon Sumatera Barat masih menyisakan penasaran di mana Sumbar gagal berpartisipasi pada ajang akbar olahraga nasional tersebut. Simak penuturan Robbie Cannon Mariandi di Lensa Bola Minang 1 yang dipandu oleh reporter Minang 1 Rivo Septian. Langsung saja kita sapa Abang Robbie Mariandi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya setelah kita komunikasi
2 bulan ya, hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. 2 bulan yang lalu. Akhirnya kita berjodoh juga. Gitu. Jadi aktivitas abang sekarang apa ini? Saya sekarang melatih di Diklat Imran Soccer Academy di ISA ya? ISA ya. Itu di Cibubur, tepatnya di kota wisata. Ini udah hampir jalan 3 tahun. Oh di ISA-nya udah hampir 3 udah tahun. Hampir jalan 3 tahun. Berarti lepas dari Solo FC, Selesai saya di Prapon ya? Iya, Selesai saya di Prapon. Habis itu saya break sebentar. Sebenarnya waktu itu ada 2 tawaran. Ada 2 tawaran. Yang satu ke Safin Pati Academy. Yang kedua dengan Diklat Imran Soccer Academy. Pilihannya ke ISA, kenapa? Ya, ada banyak hal yang jadi pertimbangan. Kenapa saya lebih memilih ISA? Saya sebelum ini udah pernah ngelatih di ISA juga di tahun 2012. Oh, Selesai saya pon futsal, berarti ke ISA lagi. langsung ke ISA, cuman sebentar, kita ya lebih kurang 1 tahunan lah. Habis itu saya kembali ke Padang, Iya, ke Akademinya Semen Padang. Akademi Semen Padang, yang ke klub ya? Ya, itu makanya saya lebih memilih saya selain jarak, ini jarak, terus ya nggak munafik lah dari segi materi, ya tidak jauh beda dengan Safin Pati. Yang kedua, banyak hal yang bisa kita kerjakan di Jakarta. Ya, saya banyak punya saudara di Jakarta, mungkin ya setidaknya Tanah Abang lah. Iya. Secara sentralisasi kalau kita berbicara Pulau Jawa tentu akan banyak menguntungkan kita dekat dengan kota ya Bang. Ya, seandainya tidak melatih pun, mungkin kita mau cari-cari tambah-tambahan di luar jam latihan, kita masih bisa. Masih bisa ya. Oke Bang, menarik ini. Kita udah serius ini. Pembukaan udah serius ini. Abang kan ada apanya ini? Nama populernya ini? Robbie Cannon gitu. Kenapa nggak Robbie Sony? Lumix kan banyak itu. Siapa yang pertama kali itu memberi gelar Robbie Cannon itu? Kenapa itu? Apa pertandingannya? Ingat nggak? Itu yang memberikan nama itu sebetulnya teman-teman. Saya dari kecil, saya punya tendangan paling kencang, paling keras ya dari SSB dulu. Jadi anak-anak pada manggil Cannon. Oh, berarti udah dari kecil. Dari kecil udah populer Cannon. Jadi itu bawa sampai sekarang. Jadi abang dulu kecilnya di mana? Saya di sini ada di Padang. Kalau untuk sepak bolanya saya lahir dan besar dari Semen Padang. Berarti abang kan ini Semen Padang? Ya, saya lahir dari SSB Semen Padang. Oh, begitu. SSB Semen Padang sampai ke Pratama, terus ke PPLP 1 tahun, habis itu kembali lagi ke Semen Padang dan tidak berjodoh dengan Semen Padang. Itu yang impian dari kecil saya yang tidak tercapai. Iya, kan tercapai waktu SSB. Jadi debut profesional saya malah diberikan oleh tim lain. Iya. Kita cerita kecil dulu Bang. Artinya abang menikmati juga masa-masa pendidikan sepak bola yang secara akademis ya. Di SSB Semen Padang waktu itu yang melatih siapa? Saya banyak pelatih waktu itu menangani, ada Pak Mei, ada Pak Zulmedi Ben, Pak Saprianto juga, almarhum Pak Supriyatman, ada Bang London Wirapen juga. Jadi banyak ditangani pelatih-pelatih di sana. Iya. Artinya meskipun secara profesional nggak sempat di Semen Padang, tapi ilmu dasarnya dari Semen Padang. Itu kecewaan terbesar saya sebenarnya. Ya. Ini langsung curhat kecewa. Oke, nanti kita sampai sana Bang. Dari SMP kan ke PPLP. Ya, dari Pratama Semen Padang Ya, saja. Pratama ke PPLP. Dan seperti kita ketahui lah, kalau PPLP itu kan boleh dikatakan sebagai sentralisasi bakat-bakat sepak bola Sumbar gitu. Dan keluar dari sana, mereka pun melalang buana. Kalau sekarang kita lihat PPLP itu seperti ada Semen Padang Connection ya. Mungkin abang tidak lebih beruntung gitu. Belum ada Semen Padang Connection waktu itu. Iya betul. Kenapa abang sampai ya sebenarnya kan klub besar itu Persija kan? Betul. Ya. Apakah saat itu abang pinginnya kemana? Apakah pinginnya ke Persija atau pinginnya ke Semen Padang saat itu? Saya sedikit cerita flashback ya, Po. Selesai PPLP, itu saya sama Romi Dias Putra dipanggil untuk tim senior Semen Padang.
Saya udah jalan nih latihan, ada hampir 2 atau 3 bulan. Berarti sempat ikut latihan? Sempat, saya sudah sempat ikut latihan, sudah sempat bergabung, dan sudah sempat juga bikin gol di uji coba. Yang waktu itu menangani Coach Saprianto dengan Coach Ricky Darman. Setelah itu kita ada sparring ke Jambi, saya bikin gol di sana. Kembali lagi ke sini, kemudian ada pergantian pelatih. Waktu itu Pak Jenny Wardin masuk. Terus ada beberapa pencoretan-pencoretan yang terjadi, termasuk saya yang dicoret di situ. Fase, mohon maaf ya Bang ya, fase pergantian pelatih itu terjadi momennya kapan? Apakah itu momen saat persiapan tim atau bagaimana? Itu lagi dalam masa persiapan. Berarti dalam proses persiapan berjalan terjadi pergantian? Iya. Saat itu klarifikasi dari manajemen apa Bang? Ya, Kenapa ya. terjadi pergantian pelatih gitu? Kita nggak tahu. Nggak tahu waktu itu, saya nggak tahu. nggak sampai ya? Nggak sampai ke sana. Dan itu berimbas kepada Abang gitu? Ya, kita ada 6 apa 7 orang yang langsung dicoret waktu itu. Analisa Abang? Nah, waktu itu sih saya tidak berpikir ya, mungkin ini masalah selera. Salah selera aja. Selera? Saya. Pelatih punya kategori pemain masing-masing, kriteria yang dia inginkan, mungkin saya tidak masuk di sana, ya tidak ada masalah. Apakah selera mengalahkan statistik? Ya, saya masih pemain muda. Saya baru selesai pendidikan formal saya, jadi mungkin beliau Enggak, dalam masa persiapan, Abang udah latihan 2 bulan, sempat uji coba, dan Abang pun membuktikan Abang mencetak gol gitu. Kemudian terjadi pergantian, dan Abang katakan itu masalah selera gitu. Ya. Pertanyaan saya, apakah selera tadi itu mengalahkan statistik Abang yang ternyata boleh dikatakan lumayan bagus gitu? Ya mungkin beliau nggak melihat itu. Ya, beliau datang ketika kita udah selesai melaksanakan uji coba. Jadi Wardin datang, ya dia mungkin udah lihat saya juga di latihan, mungkin tidak cocok dengan selera dia, ya mungkin saya harus dipinggirkan dulu. Tidak ada masalah. Iya. Saya gak maksa ini nanya. Kenapa gak maksa? Mungkin saja memang beliau tidak melihat, tapi kan beliau punya bahan data. Ini loh pemain yang sebelumnya, ini hasilnya, dia yang cetak gol begini. Dan tentunya dengan CV Abang pernah di PPLP kan. Tapi ya balik lagi. Ya. Kalau selera itu kan relatif ya. Apakah saat itu Abang sangat kecewa? Kalau kecewa saya yakin itu, tapi sangat kecewa? Sangat kecewa tidak. Tidak. Kenapa? Saya masih muda. Oke, wajah optimisnya kelihatan ya. Alhamdulillah. Keren. Saya yakin dengan kemampuan saya, dan saya percaya jalan saya pasti akan terbuka dengan sendirinya. Siap. Dan doa saya dijabah oleh Allah. Saya harus segera berangkat ke Jakarta. Nah, kenapa Persija? Persija yang ngubungin Abang ya, berarti ya? Itu masih panjang ceritanya, Bu. Belum langsung ke sana saya. Belum langsung Persija? Belum. Jadi? Saya diberikan uang pesangon waktu itu. Saya datang ke kantor, saya ambil uang pesangon. Ini masih ada curhatnya nih. Kita urut dari awal supaya nggak lupa. Supaya nggak salah paham. Supaya nggak salah paham. Saya ngambil uang pesangon, kebetulan datang telepon dari Jakarta ke kantor Semen Padang. Oh gitu. Nah, ada orang tua. Terakhir beliau ini jadi orang tua angkat saya. Beliau meminta pemain untuk tim Gumarang FC di Jakarta. Perkumpulan orang Padang ikut liga di bawah naungan Persija. Boleh disebut nama bapaknya? Bapak Haji Asrizal. Beliau yang punya RM ya, rumah makan. Ya. Beliau yang mendatangkan saya ke Jakarta. Dari sini saya berangkat. Akhirnya saya memilih jalan itu. Walaupun keluarga menentang. Iya Bang, mohon maaf ya. Itu kan bukan klub profesional ya? Betul. Asumsi Abang milih itu apa? Saya itu mau jadikan batu loncatan. Karena berbeda, kita di daerah dengan di ibu kota, saya rasa akan lebih banyak mata yang akan melihat. Wah, mindsetnya udah keren ya? Mindsetnya udah keren. Itu kenapa saya harus segera meninggalkan kota Padang. Siap. Karena di Padang pilihannya pilihan kita terbatas. Kalau nggak Semen Padang, PSP. Iya. Nah, jadi saya berpikir ada tawaran, kenapa tidak? Walaupun ini bukan klub profesional, tapi ini akan jadi
batu loncatan bagi saya untuk melompat lebih tinggi lagi. Oh begitu. Ya. Iya. Paham. Berarti lebih kepada aspek apa ya? Karena posisi Gumarang ini berada di ibu kota. Ya. Dan itu lebih gampang untuk dilihat. Seperti orang. pembahasan kita di awal tadi gitu. Nah, berangkat ke Gumarang. Ya, ke Jakarta saya Gumarang. Saya ikut kompetisi Persija. Maksudnya kompetisi Persija? Kompetisi internal Persija. Jadi Gumarang ini adalah tim-tim internal yang berada di bawah naungan Persija. Oh, kalau di kita sekarang PSP. Ya, ada liga. Tim-tim yang di bawah dia, klub-klub yang di bawah PSP kan ada Putra Bahari, Raja Wali, Raja Wali kan banyak. Nah, jadi saya bernaung di situ. Jadi saya dalam kondisi baik karena baru keluar dari Semen Padang. Ketika dalam kompetisi saya hampir mencetak 3 gol, 4 gol dalam satu pertandingan. Ya, habis itu karena latihannya sedikit nih, cuma 2 kali 1 minggu. Jadi bapak angkat saya tadi, Bapak Aziz Rizal tadi, menitipkan saya di Prapon DKI hanya untuk menjaga kondisi saya aja. Jadi numpang latihan ya? Ya, numpang latihan aja. Kebetulan beliau kenal dengan pelatihnya Pak Tumpak Site. Jadi saya di sana, ditaruh di sana untuk sambil jaga kondisi. Siapa tahu nanti kalau ada seleksi tim profesional saya akan diikutkan. Saya ikut dengan Pak Tumpak. Itu sangat panjang waktu saya di sana. Saya ikuti, orang uji coba saya nggak dimainkan ya, saya berjiwa besar, orang kita numpang. Sampai beliau suka sama saya. Berarti awalnya numpang sampai beliau suka sama saya. Berarti akhirnya ada tawaran buat Prapon berarti? Ya, akhirnya saya direkrut oleh Prapon. Saya direkrut, kebetulan Sumbar waktu itu belum menginginkan saya lebih memilih DKI. Dari DKI. Ya, berarti tidak ada panggilan dari Sumbar kan? Setelah itu ada. Setelah itu maksudnya setelah saya di Prapon DKI, begitu. Baru ada hubungan lagi dengan Sumbar. Artinya sebelum tim dibentuk, abang belum dihubungi. Tapi saya tetap memilih DKI karena selama ini saya sudah diberikan tempat, diberikan kesempatan. Betul, poinnya di sana ya. Bisa difasilitasi. Gitu. Ya, akhirnya saya jadi pemain utama di sana, yang dari awalnya cuma numpang sampai pelatihnya suka dan sampai saya tidak terganti sampai ke PON. Saya jadi orang nomor 1 di sana untuk posisi striker. Keren. Waktu itu masih ingat nggak di PON DKI itu mainnya barengan siapa? Ada Warsidi, ya, Sony Kurniawan, Wasiatul Akmal. Kami sampai saat ini masih berhubungan baik. Ada Maman yang di Persita, Maman kecil. Nah, berarti satu yang tinggi besar, satu yang lincah ya. Keren. Waktu itu capaiannya apa? Kita gagal di semifinal. Semifinal ya? Kita jadi nomor 4. Nah, tentu dengan capaian PON DKI tadi, secara tidak langsung Persija juga punya evaluasi. Ya. Oh, ini bagus ini. Apakah dari sana bermulanya tawaran dari Persija? Saya selesai Prapon, bukan PON. Selesai Prapon, kita ada dipanggil 8 orang. Oh, berarti selesai Prapon udah langsung Itu ditawari? langsung ke Persija, ya. Kebetulan saya lagi cedera lutut, cedera lawan Jawa Barat. Itu udah dipanggil 8 orang kita ke Persija. Tapi karena saya cedera, saya udah sign kontrak, udah tanda tangan kontrak. Akhirnya dibatalkan karena memang saya butuh istirahat lama, saya cedera lutut. Oke. Akhirnya saya kembali ke Padang, saya penyembuhan di Padang, istirahat total selama 3 bulan. Selesai, saya kembali lagi ke sana. Jadi dikontrak? Kembali lagi ke Persija, awalnya belum. Saya ada tawaran lagi ke PSP. Saya mau izin sama manajernya larang. Kamu di sini, tidak akan kemana-mana. Oke. Akhirnya saya di sana, sign kontrak. Tahun 2001? 99. 99? Ya. 99. Panjang sampai kontrak, 2000 selesai, ada pergantian pelatih. Yang waktu itu saya ditangani oleh Ivan Kolev. Ivan Kolev baru datang ke Indonesia. Berarti awal-awal karir Ivan Kolev melatih di Liga Indonesia ya? Iya.
Itu kita juga digagal di semifinal. Kalau 99 berarti sudah BP, Widodo masih ya? Widodo masih sama Kadu. Iya. Kita bertiga, 4 orang striker waktu itu. Ada BP, ada Widodo, ada Kadu yang pernah di PSP juga. Saya striker. Nah, itu kan kita nyebutnya kompetisi ya. Untuk posisi striker itu kan labelnya timnas ya. Iya, betul. Bagaimana Pak saat itu? Apakah saya yakin pasti sulit itu untuk menembus Sulit pos memang. itu? Sulit memang karena apa? Karena Collab pakainya 3-6-1. Collab cuma pakai satu striker. Kita harus antri 3 orang, harus berebut satu tempat 3 orang. Jadi, tapi saya tidak pernah berpikir saya mau dimainkan atau tidak. Saya yang jelas ya kerja keras terus di latihan. Dan saya yakin kesempatan itu pasti akan datang. Sulit memang. Setelah BP pasti Widodo. Apalagi juga ada asing jadi pertimbangan. Asing malah juga sering kebetulan waktu itu sering sakit-sakitan. Jadi saya lebih banyak di bench waktu itu. Cuman jarang dimainkan. Ya. Jadi ada debut saya cuma 2 menit. Debut pertama saya Liga Profesional Indonesia cuma 2 menit. Masih ingat matchnya? Masih sampai sekarang. Lawan apa? Lawan PSBL main di Lampung. Berarti itu ada masih injury time. Ya. Langsung injury time. Tapi saya Gantikan siapa waktu itu? aduh saya lupa waktu itu menggantikan siapa. Apakah saat itu Abang masuk sebagai striker atau sebagai gelandang atau Saya striker. Saya main striker. Berarti Tapi gantikan BP atau mungkin Widodo? pemain lain, saya nggak tahu, saya lupa waktu itu. Yang jelas bukan BP. Saya masih satu lapangan dengan BP waktu itu. masuk pas injury time? Ya, masih injury 2 time 2 menit. Kita- Sempat nggak nyentuh bola? Nggak sempat sama sekali. Berarti masuk lapangan rapi keluar rapi. Bagi sebagai pemain bola itu menyedihkan loh. Tapi saya bangga. Saya bukan sedih, tapi bangga. Ini pertama kali saya tampil di Liga Indonesia. Iya, di sisi pride-nya tentu kita Ya. bangga. Kita main secara profesional di tim besar walaupun cuma 2 menit. Di sisi aspek yang lainnya gitu. Masuk rapi, keluar rapi gitu. Tapi keren ya, 2 menit tidak menyentuh bola gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Saya senang dikejar-kejar penonton. Maksudnya dikejar apa? Itu satu lapangan full sampai ke seterban. Sampai ke garis pinggir lapangan. Full. Wah, euforianya nggak nahan ya. Nah, lihat kanan, penonton menyerbu ke dalam. Lihat depan, serbu. Ini masuk. Serbunya buat foto. Kita nggak tahu. Kita dikejar. Yang jelas selamatkan diri masing-masing. Oh, berarti saya salah. Nggak, kirain tadi kan kalau zaman sekarang foto-fotoan, Ya. enggak. Jadi- Berarti dikejar. Dikejar, tapi kita tujuannya nggak tahu. Jadi kebetulan waktu itu Nur Alim ketinggalan di belakang. Enggak, kalau Balik-balik ke ruang ganti. main nggak rusuh kan? Nggak rusuh. Yang menang siapa? Menang kita. Kita menang 2-1. Oke. Abang Nuralim ketinggalan. Ketinggalan di belakang, mungkin dia santai. Terakhir balik-balik ke ruang ganti pingsan. Lantaran? Ya mungkin di luar kita nggak tahu. Rame banget. Ini beneran. Nah, mungkin saya nggak akan lupa. Saya nggak akan lupa. Enggak, soalnya main kan nggak ada clash, main aman. Nggak ada. Berarti itu murni karena timnya kalah nggak terima gitu. Enggak, bukan nggak terima juga. Kita nggak tahu. Entah, karena mungkin penonton ini songong nih kali ini apa. Bisa aja. Kenapa tiba-tiba chaos? Ada penjelasan dari panitia saat itu, dari kepolisian? Tidak ada. Itu aja wasit tiup fluid akhir itu di meja panpel. Saya lihat wasit mana nih, fluid aja yang kedengaran. Saya lihat wasit ternyata dia udah. Oh, berarti dia keluar dulu supaya aman ya? Iya. Terakhir, jadi adrenalin saya itu terpacu sama dengan bermain 2 kali 45 menit, Po. Berarti kecapean juga ya, lari kencang berarti ya? Iya, waspada, Po. Kiri kanan, awarnya semua. Iya, nah, terakhir saya lihat ada polisi, saya lari, saya tangkap polisi. Bukan polisi nangkap saya tangkap polisi. Bantu Pak. Ya, saya diamankan, selamat ya. Kalau saya kena, almarhum sudah.
Nur Alim aja yang tinggi besar, KO apalagi saya. Berarti serius ya? Penonton bawa kayu, bawa batu? Enggak. Berarti cuma seperti keadaan chaos tiba-tiba. Ya, tiba-tiba datang mungkin. Atau mungkin karena berdesak-desakannya terlalu rame, mungkin kekurangan oksigen Nur Alimnya bisa jadi pingsan. Atau juga ada yang iseng. Enggak pernah nanya sama Bang Nur Alimnya. Dikebukin enggak? Tadi apa enggak pernah nanya? Ada, pasti cerita sama-sama teman-teman di kena juga. Ya biasalah, ya ada yang iseng kan. Pukul mungkin dari belakang atau apa. Kita kan enggak, bahasa abang tuh sangat halus, iseng. Masa iseng niat kali? Wah, itu keren ya. Itu pengalaman nggak terlupakan ya. Ya, sampai sekarang saya masih ingat. Cuman saya lupa tanggalnya. Itu saat masih divisi utama ya? Ya, itu masih divisi utama. Main di Lampung. Main di Lampung. Ya, yang pertandingan kedua saya diberikan waktu agak lama. Di musim itu saya hanya bermain 2 kali. Satu lawan PSBL di Lampung, yang kedua main tuan rumah di Lebak Bulus lawan Medan Jaya. Itu pengganti juga? Pengganti juga, itu mendingan agak lama. Masuk menit 70 ya? Menit 80-an. Sekitar 10 menit atau 15 menit. Nah. Iya. Ada risiko yang kita ambil ya. Ketika kita memilih bersedia untuk masuk ke tim besar, ya risikonya seperti ini. Betul. Gitu. Tapi abang menikmatinya. Saya menikmati, sangat-sangat menikmati. Ya tentunya berkumpul dengan pemain hebat, dengan pelatih hebat itu banyak ilmu ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Ini kita belum jauh-jauh nih. Yang di Persija saja apa tuh ilmu yang abang petik apa itu selama di Persija itu? Iya, saya banyak dapat masukan ya, terutama dari Mas Widodo waktu itu. Beliau selalu push saya. Kamu anak muda, jangan banyak santai. Ada waktu, manfaatkan latihan. Apalagi kamu seorang striker. Lebih banyak bermain di depan gawang. Iya. Mungkin ajak satu teman mungkin kamu bisa lakukan. Itu saya ingat sampai saat ini. Dan itu saya berikan juga ke anak-anak didik saya. Pesan Widodo ya. Mas Widodo. Jangan tidur, jangan banyak tidur. Pemain muda jangan banyak tidur. Nggak cukup hanya dengan program latihan reguler yang diberikan tim. Tidak cukup. Apalagi kita hanya orang baru, anak muda kemarin sore. Ya, paham. Apa yang kita dapatkan? Latihan 2 jam, yang latihan 30 orang atau 25 orang, kita cuma dapat 2 menit sampai 3 menit. Ya sama lah pembahasan kita di belakang layar tadi. Zaman itu kan belum zaman seperti sekarang kebebasan informasi. Waktu itu kita basisnya itu media cetak gitu. Betul. Media cetak. Jadi kalau sempat masuk orang tuh keren kali. Beda dengan sekarang gitu, gampang sekali expose mana-mana gitu. Nah, saat itu abang gimana memaknai gitu? Karena bagaimanapun di dalam kita berkarir media kan sangat berpengaruh ya. Gimana abang melihatnya saat itu? Saya di Prapon itu saya punya penampilan yang unik. Saya punya cara tersendiri untuk menarik wartawan-wartawan supaya datang ke saya. Kalau saya berharap di Persija saya akan masuk koran itu dengan penampilan saya itu mungkin. Ya, ada yang keren-keren. Jadi saya ini, aduh fotonya saya nggak bawa. Saya dulu rambut botak seperti ini, tapi di belakangnya panjang. Jadi kalau di sini saya dipanggil Canon, kalau di Jakarta saya dipanggil Kuncir. Oh, kayak Bagio ya? Ya. Tapi ini saya kayak Solin lah. Ini botak. Solin oke ya. Ininya panjang, belakangnya panjang. Jadi itu yang jadi ini saya. Di Prapon itu yang jadi. Oh, berarti dia sana Robi Kuncir. Ya, kalau di Jakarta saya lebih dikenal dengan si Kuncir. Oh, si Kuncir. Karena itu ya punya eksentrik sendiri ya. Punya cara punya yang berbeda dengan yang lain. Nah, kita agak melenceng sedikit. Karena nanti kita bakal lanjut lagi perjalanan karir. Artinya abang merasakan gitu. Wah, saya butuh interaksi dengan media gitu. Makanya abang melihat konsep itu gitu. Karena ini seperti apa ya? Seperti dua mata pisau gitu. Karena ketika euforia itu terlalu tinggi, yang terjadi kan malahan star syndrome. Dan begitu juga ketika tidak ada asupan dari media ini, orang nggak kenal dengan kita gitu. Betul. Nah, bagaimana abang memaknai? Kalau waktu itu ya. Iya. Kalau waktu itu sih saya tidak pernah berpikiran, saya tetap terkenal di media atau apa. Saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan orang lebih ini dengan penampilan saya.
Misalnya apa yang saya berikan ke tim saya ketika bermain. Hmm. Nah, itu otomatis menarik wartawan. Sampai saya jadi berteman dengan semua wartawan dulu, ada GO, ada bola, ya zaman-zaman dulu. Nanti komunikasinya bagus. Ya, sampai berteman. Ya artinya Abang menyadari bahwasanya membangun komunikasi dengan media itu penting. Betul, penting, sangat penting sebetulnya. Iya. Sama seperti Ripo bilang tadi, ada dua mata pisau yang sebenarnya harus kita saling jaga aja. Iya, sebenarnya kan. Kalau kita terlalu lewat ke sini, ya, misalnya tangan kanan luka, lewat ke sini jidat luka. Iya. Nah, jadi semuanya harus Harus seimbang. betul, harus seimbang. Jadi nggak boleh, porsinya juga tidak boleh terlalu berlebihan. Yang jelas pada saat itu saya tidak fokus ke sana. Saya lebih fokus. Ya, kenapa pertanyaan itu timbul? Karena periode sekarang itu seperti apa ya? Sebetulnya yang sangat penting itu. Bahkan mereka bisa publish sendiri kayak media Instagram segala macam. Betul. Beberapa waktu yang lalu, ini curhat kita ya, Mas. Betul. Teman saya sempat dulu berkarir, mungkin waktu itu masih divisi 1 dia capaiannya. Dia sempat DM saya karena saya sering liput-liput berita. Enak ya pemain zaman sekarang gitu. Baru dikit-dikit udah langsung muncul, langsung bisa publish sendiri. Zaman saya dulu boro-boro masuk media gitu. Jadi kalau saya berpikir, kalau zaman dulu itu kita betul-betul harus memberikan yang terbaik. Poinnya di sana. Poinnya sana. Harus Saya setiap menunjukkan- masuk koran, masuk berita di koran, saya clipping. Sampai sekarang. Iya, karena saking susahnya masuk koran waktu itu ya. Jadi selalu setiap saya masuk berita, pasti kalau karena saya berteman dengan orang-orang media, setidaknya Nanti dikirimi ya. minimal 1 kali sebulan mereka angkat berita saya, entah apa aja. Itu karena faktor kedekatan juga mungkin. Iya. Baik, kita kembali Oke, ke topik tadi. Abang di Persija sampai 2001. 2001 ya. Nah, kabarnya ketika di Persija itu sempat juga bantu PSP. Iya. Di mana saat itu PSP lagi berjuang untuk Iya. terhindar dari degradasi. Iya, betul. Dan Persija berjuang untuk meraih juara gitu. Abang kembali ke bukan kembali ya, tapi abang Iya. bergabung dengan PSP. Itu memang berdasarkan keinginan saya. Jadi selesai musim dengan Ivan Kolev 99-2000, masuk ke kompetisi 2000-2001, itu saya kontrak tidak diperpanjang. Cerita dikit ya, Pak. Iya. Itu kontrak saya tidak diperpanjang oleh manajemen. Tapi ketika pelatih baru masuk, Ivan Kolev diganti, waktu itu masuk Pak Andi Lala dengan Pak Haji Sopyan. Ya, Sopyan Andi Hadi. Sopyan. Ya. Saya ikut latihan mereka. Saya udah dapat kabar kamu tidak diperpanjang. Oke, tidak ada masalah, saya bilang. Saya butuh latihan. Ya, saya karena masih tinggal di Mes, saya ikut latihan. Terakhir Pak Andi Lala dengan Pak Sopyan senang. Saya akhirnya dikontrak lagi. Padahal saya udah bilang, ini siang ini mereka bilang. Ada Kairivo juga, udah menghadap ke manajemen, katanya yang lain diperpanjang, saya tidak. Robi tidak diperpanjang kontraknya. Oke, tidak apa-apa. Nah, terus datang pelatih baru, saya ikut latihan mereka. Seminggu, beliau suka. Dikontrak lagi. Kontrak lagi. Jadi selama setengah musim pertama itu, saya cuma 1 kali bermain. Terakhir saya udah nggak bisa tahan lagi, saya udah nggak sabar lagi. Saya bicara dengan Pak Sopyan Hadi waktu itu, Pak, tolong izinkan saya atau pinjamkan saya ke tim mana saja. Saya butuh menit bermain. Saya butuh menit bermain. Saya ingin merasakan bagaimana tekanan di kompetisi ini. Saya masih muda, Pak. Tapi beliau tidak izinkan saya untuk keluar. Jangan. Robi, kamu percaya saya. Masih ingat saya, almarhum. Saya butuh kamu untuk pertandingan away. Tapi saya nggak bisa menunggu lagi, Pak. Saya tidak mungkin bersabar, ini udah tahun kedua saya di sini. Jadi saya harap Bapak izinkan saya, atau tolong carikan saya, pinjamkan saya ke tim lain. Akhirnya beliau mau. Saya tidak
Ini urusannya dengan manajemen. Kebetulan selaras dengan PSP waktu itu. Mungkin manajemen PSP bicara dengan manajemen Persija. Kebetulan waktu itu di Persija banyak diisi orang-orang kita juga, orang-orang Padang juga, manajemennya. Terjadi kesepakatan, ya sudah, saya tidak menginginkan lagi dengan Pak Sopyan Hadi. Berarti momennya berpapasan saat PSP Padang juga mau mengontak Bang berarti ya? Cuman berapa bulan saya paling? 2 atau 3 bulan waktu itu. Cuma setengah musim. Di situ saya balik lagi ke Persija, selesai masa peminjaman, saya balik lagi ke Persija. Akhirnya memang nggak dikontrak lagi, habis selesai kontrak udah selesai. Berarti setelah itu mulai melalang buana lagi? Ya, mulai lagi. Tapi cuman, Mama Bang, kita flashback sedikit, ceritanya waktu Abang ke PSP, Abang tinggalin Persija juara ya? PSP? Degradasi. Bagaimana Abang melihat, apa maksudnya dari segi berkarir Abang waktu itu gitu? Kan istilahnya bisa dilihat, wah saya kurang beruntung ini. Namun Abang maknanya gitu. Pas saya ikut daftar pemain, ternyata tim saya nggak lebih beruntung gitu. Saya tinggalin tim ini, gimana? Bukan tidak. Dari satu sisi mungkin dari segi materi saya mungkin rugi. Tapi dari pengalaman. Yang jelas kita udah dapat menit bermain. Kalau di PSP udah inti ya. Kadang starter, kadang pengganti juga. Jadi pengalaman atau menit bermain ini tidak bisa dinilai dengan uang. Ini udah pelatih yang ngomong ini ya. Iya, ini kan bagi saya. Kalau bagi yang lain kita nggak tahu. Nggak, artinya Abang berbicara sih dalam kapasitas sebagai mantan pemain dan sekarang juga sebagai pelatih. Tentu kan itu udah mengkristal menjadi sebuah kesimpulan. Betul. Jadi waktu itu di segi materi saya rugi. Banyak kehilangan uang di sana karena mereka juara. Tapi dari segi menit bermain, pengalaman, ini nggak bisa dinilai dengan uang. Pengalaman ini yang akan saya bawa untuk melanglang buana ke klub-klub berikutnya. Kalau saya terus bertahan di sana, dengan satu musim kompetisi saya cuma bermain 2 atau 3 kali, itu pun sebagai pengganti, apa yang akan saya bawa? Apalah sebuah nama, tanpa berbuat apa-apa. Kayak lirik lagu. Nggak, pertanyaannya muncul seperti ini, Bang. Sekarang kan kita beberapa generasi di Sumbar yang sedang meniti karir. Ya. Nah, mana tahu salah seorang di antara mereka mendapat tawaran dari klub besar seperti yang pernah Bang rasakan gitu. Dan tentu mereka juga akan berpikir, nanti kalau saya masuk ke tim besar, saya pasti sulit inti ini. Tapi yang jelas secara CV, saya sudah masuk tim besar ini. Kalau saya bertahan di tim saya begini-begini gitu. Nah, menurut Abang bagaimana gitu dengan pengalaman yang telah Abang peroleh dan saran ini buat mereka yang saat ini memang ada kesempatan seperti itu gitu. Ambil ya? Ambil lah. Asumsinya? Sekarang hasilnya kita kan nggak tahu. Emang udah ada jaminan kita untuk jadi cadangan? Wah, ini keren ini. Nah, ini pernyataan ini keren nih. Belum dilalui. Kita belum pernah melakukan itu, terus kita bilang, saya pasti akan jadi nomor 2. Sementara kita belum pernah bertempur. Berarti kalau ada lebih besar daripada saya. Misalnya, ini kalah nih kayaknya. Ini prinsip saya, Po. Yang namanya jangankan kalah, seri aja kita nggak mau. Kalah podona mulai ya. Kalau saya prinsipnya gitu, Po. Coba dulu, kalau gagal baru kita pulang. Ini banyak cerita saya nih, Po. Perjuangan saya sebenarnya banyak. Jadi kalau bagi pemain muda sekarang, ada tawaran klub besar, kenapa tidak? Masuk ke sana berjuang, kerja keras. Iya. Karena pelatih Terima kasih, Eri. Belum tentu juga pelatih tidak suka dengan pemain muda. Banyak pelatih-pelatih sekarang yang ada di Indonesia senang dengan pemain muda. Contoh, Coach Rahmat Darmawan, anak 18 tahun, 17 tahun, Ronaldo Kuate diberikan kesempatan bermain. Tidak semua pelatih anti pemain muda. Iya. Kalau kita bisa berkontribusi, kenapa tidak? Yang penting yakin dengan kemampuan, dengan berjuang dulu. Romai Rama juga sering mengingatkan. Perjuangan.
Ini boleh nih Pak. Oke. Ini Jangan kayak adik-adik saya baru 2 hari Jakarta dan minta pulang. ada yang mana nih? Nanti kamera dimatiin loh. Kesal kayak gitu. Ini makasih nih buat owner Laman Kopi ya. Ya, Laman Kopi. Ini mantap ini. Asik ini duduk di sini nih. Hari tadi ya yang bikin ini. Kalau saya bilang Harry ya. Laman Kopi ya. Ini apa ini menunya ini Harry? Kopi susu Laman. Apa nih bedanya sama kopi susu yang lain ini? Kalau kopi susu ini bedanya itu orang lain kan pakai krim gitu loh. Hmm. Nah kalau di sini pakai krim. Oh gitu. Ada asupan yang lainnya ya? Keren. Iya. Kita kembali lagi ya. Berarti kalau ada peluang, ajar ya? Ajar dong. Kesempatan nggak datang dua Nggak kali. datang 2 kali. Iya. Tinggal bagaimana kita memperjuangkan diri di sana. Siap. Ketika udah diambil, udah masuk ya tinggal kita berjuang. Mau jadi orang 18, mau jadi orang yang ke-11, tergantung kita sebenarnya. Rezeki orang beda-beda. Beda-beda, nggak bisa dipatokan. Oh itu gagal. Siap. Yang namanya dalam hidup pasti pernah gagal, pasti pernah sukses. Lagi berjuang. Pasti bukan hanya di sepak bola, dalam kehidupan sehari-hari 2 hal ini pasti akan kita jumpai. Iya. Sekarang bagaimana kita bersikap seperti di saat kita jadi pecundang, bagaimana kita bersikap? Apa kita larut dengan keadaan atau segera bangkit memperbaiki kesalahan? Winner or loser ya? Ketika kita menjadi pemenang, bagaimana kita bersikap? Apakah kita jumawa, sombong, atau kita Siap. seperti biasa saja? Iya. Ya pasti abang tahu lah, karena Sumbar banyak produk pemain. Banyak sekali. Banyak kan? Dan tentu mereka juga dapat tawaran dari luar. Ini ada nasihat nih. Yang mendengar ya. Ada nasihat dari Bang Robi ini. Nah, habis dari Persija, Persikap Bandung, Jakarta Selatan, Jember, Jogja, Kudus, Persidafon, dan in the end in Bogor Raya. Nah, apa pelajaran berharga yang Abang peroleh selama berkarir itu ya? Selama 12 tahun ini dengan berbagai klub yang telah Abang nikmati gitu. Semuanya berpulang kepada diri sendiri sih intinya. Dimanapun kita bermain, dengan siapapun kita dilatih, semua berpulang ke diri kita. Apakah kita mau mengikuti arahan-arahan pelatih atau kita punya jalan sendiri. Nah, jadi saya lihat beberapa tim, saya masuk ke beberapa tim, saya cepat menyesuaikan diri. Adaptasi itu yang paling penting. Adaptasi dengan lingkungan. Saya berada di Papua, di Daponsoro. Saya segera juga adaptasi. Saya jadi orang Papua juga. Ketika saya masuk ke Jawa, ke Kudus, ke Jogja, saya langsung menjadi orang Jawa. Bima Bumi dipijak situ lagi ditinjau. Ya betul. Jadi itu yang itu sebetulnya resep juga. Jadi adaptasi itu sangat penting. Sangat penting. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan sesegera mungkin. Artinya adaptasi tidak hanya di lapangan ya? Tidak. Tapi adaptasi di luar lapangan lebih penting. Semua, dalam dan di luar lapangan. Karena pasti akan mempengaruhi. Dari sekian lama Abang berkarir itu momen yang paling berkesan saat berkarir itu, ya selain yang tadi ya, selain dikejar penonton rame-rame tadi itu ya. Banyak sih sebenarnya. Kalau tim yang paling berkesan bagi saya itu ada di Persija, ada di Daponsoro dan Jogja. Sangat berkesan bagi saya. Apa itu? Mungkin ini nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau nggak setuju kita cut aja. Takutnya menyinggung orang-orang di luar sana gitu. Tidak pernah dilakukan oleh atlet atau sebuah tim gitu. Tidur di kuburan. Nanti bagian klubnya kita Ya, nanti ini. seluruh pemain disuruh tidur di kuburan. Itu awalnya. Jadi awalnya gini, Bang. Jadi masa persiapan umum kita latihan fisiknya di ini. Itu saat itu divisi 1 ya? Divisi Tama. Kan waktu itu level tertinggi kan divisi Tama. Nama klubnya saya sebut. Nggak apa-apa, nanti kan tinggal. Iya. Persiapan umum kita latihan fisik udah habis itu pindah ke di pantai Pamangpek 1 minggu di sana, lagi di pantai. Selesai itu
selesai nih, malamnya langsung Semua pemain, semua pemain. termasuk juga yang pemain asing. Kami nggak pakai pemain asing. Nggak ada pemain asing. Jadi selesai sholat isya, berangkat. Jadi udah ketemu kuncennya. Kuncennya bilang ini selama dalam perjalanan tidak ada meludah, tidak ada Iya, kencing. etika-etikanya ya. Itu ada sekitar 30 orang. Senternya cuma satu di depan, satu di belakang. Perjalanannya sejauh? Jalan setapak. Itu ada sekitar 2 jaman lebih lah kalau nggak salah. Sampai di sana, waktu itu sampai udah basah kuyup kan, hujan. Datang sana suruh mandi. Kebetulan ini makam. Ini bekas gua, bekas gua, Ya. tapi udah dipotong. Kan gini gua, udah dipotong, tinggal segini aja. Jadi di dinding gua itu ada apa namanya itu? Abstrak lah. Kayak harimau. Iya. Jadi Simbolnya ya? Ya. Bukan dibikin, tapi itu kayaknya asli. Sama-sama, Po. Maksudnya asli? Iya, gambarnya nyata, bukan dibikin orang. Sama-sama di dinding itu, gambar harimau duduk kayak gini, tapi samar. Jadi bukan lukisan? Bukan lukisan. Kalau Kita menurut kan saya belum- itu asli. Kita belum pernah ke sana soalnya. Iya, kalau saya melihat asli. Jadi samar nggak memang cuman bayang gambar sama-sama Iya. Ini kayak harimau lah. Nah, kayak harimau duduk begini. Di depannya ada pohon besar, ada akar pohon. Itu keluar air, Po. Airnya deras banget, kayak air terjun. Jadi waktu itu disuruh dua-dua mandi. Ya cuman pakai celana dalam, ya ini udah basah semua. Itu kira-kira itu mandi itu kira jam 11 atau jam 12. Mandi. Habis mandi, dikasih rokok, Po. Jarum coklat. Mereknya tiga. Ya kan tinggal dikasih, dibakar, terus duduk di kuburan. Bos, ini apa, Bos? Saya bilang. Iya. Udah, kamu berdoa aja. Berdoa apa? Saya bilang. Terserah kamu. Ya namanya saya percaya nggak percaya. Iya. Ini kalau itu hitungannya udah syirik kan. Udah, udah tancepin rokokmu di situ. Oh, berarti cuma hisap dikit? Ya, taruh. Tancepin di situ. Berdoa. Saya bingung mau doa apa. Mau tahu doa saya? Enggak, saya mikirnya mungkin abang diam aja, nggak usah doa, diam aja gitu. Ya, saya mau doa aja, saya bilang. Jadi doa juga. Berdoa juga akhirnya. Ya Allah, cepatlah saya begitu. Mau tahu kan doa saya? Apa doa? Karena saya cerita ini sama teman-teman, gak banyak yang nggak percaya. Tapi ini lillahi ta'ala cerita. Iya. Oke. Saya berdoa, ya mudah-mudahan karir saya di sepak bola lancar-lancar. Terus dapat istri cantik, mertua kaya. Ini yang nggak tahu. Ini bener, Po. Enggak, maksudnya kalau kita kan suasana dalam event sepak bola, jadi masih nyambung kan doanya. Istri cantik betul kayak saya. Udah itu aja doa saya. Ini udah menggigil, Bang. Itu sajennya banyak, kok. Ada Fanta, apa-apa ya dibawa bosnya sajennya itu. Fanta, Sprite. Pokoknya cukup Coca-Cola. makan makanan. Makan makanan. Siapa makan kita? Makan. Kita makan lah, lapar, Po. Ada Indomie, kita aja semua. Kan? Pulang. Kita dulu campnya di Soreang. Pulang ke Soreang. Di situ nggak lama mau mulai pertandingan, mulai kompetisi. Jadi mau mulai kompetisi itu besok mau main, malam ini tidur di kuburan, Po. Semua pemain. Itu yang pertama, semua pemain. Jadi habis sholat isya berangkat. Ada yang bawa kasur, ada yang bawa bantal. Gila ya. Jadi di situ kata bos saya ini, dia itu makam keluarganya.
nenek leluhurnya. Berarti dia Bukan, ini di dekat mes. oh yang dekat mes Itu lagi. kan udah kembali, itu yang tadi itu pindah lagi, kita kembali ke di dekat mes itu ada makam leluhurnya. Tidur di sana. Tidur di sana semua. Semua pemain. Ya, kebetulan di situ ada 3 makam. Tapi udah di tembok, udah di Iya. rumah. Sama kayak tadi lagi, kasih rokok lagi. Bakar lagi, udah habis yasinan sebentar, bakar rokok lagi dua-dua. Ya doa lagi, doa saya itu lagi. Oke, berarti saya menyimpulkan banyaklah prosesnya. Banyak. Yang menarik hasilnya gimana? Alhamdulillah, Boh. Setengah musim, kan itu waktu itu satu grup itu 12 tim. Iya, wilayah ya. Ya, berarti 11 kali pertandingan. Alhamdulillah 10 kali kalah, 1 kali sering. Enggak, alhamdulillahnya yakin kali. Kalah 10 kali, seri 1 kali. Setengah musim cuma 1 poin. Serinya itu pun anak-anak udah nggak terima lagi ke kuburan. Bos, ini nggak bisa lagi, kita harus ganti. Akhirnya besok mau lawan Persib tuh. Mau lawan Persib. Hari ini maghrib ini sore kita udah nggak ada latihan, kita ke pesantren, makan, ngobrol, sholat berjamaah dengan anak-anak yatim sana. Main besok seri lawan Persib 2-2. Oh, diganti polanya. Ganti polanya, ganti cabang. Ganti franchise-nya ya. Iya. Gini kita dapat seri 2 sama. Dapat 1 poin. Habis itu kembali lagi ke kuburan. Saya orang luar yang paling sering disuruh ke dukun. 5 orang berangkat ke rumah dukun tuh 5 orang kok. Saya sendiri yang dari luar. Saya wajib ikut. Jadi saya sering sembunyi-sembunyi di rumah-rumah warga. Kalau besok udah mau pertandingan, saya malam ini habis sore, pagi latihan, siang habis sholat zuhur saya udah hilang. Karena bosnya pasti datang, suruh saya berangkat lagi. Saya nggak mau lah. Sembunyi saya di rumah warga. HP mati, cariin terus. Oke, siap. Menarik. Oke Bang. Itu kisah-kisah lucunya gitu. Lucu dan menyedihkan. Iya. Dan saya rasa itu hanya salah satu kisah yang terungkap. Kita berbicara Indonesia secara umum, pasti banyak cerita yang lain. Banyak itu di berbagai klub itu banyak. Karena kebetulan beberapa adik-adik juga curhat tuh, kayak main di divisi 1, divisi 2 pernah cerita seperti itu. Udah lah, ketika thesis Indonesia gitu. Kemudian abang memulai melatih gitu. Menarik gitu. Abang udah melatih mulai dari akademi, tim pon, futsal, Semen Padang. Nah, saya ingin mengulas mengenai Solo FC yang pertama. 2018 ya? 2018 itu. Iya. Dan Solo FC saat itu fenomenal juga untuk kita di Sumatera Barat. Kita udah lolos regional Sumbar. Ya. Kemudian karena terlalu panjang ya liganya buat Liga 3 ya. Sampai terakhir kalah sama Ciamis. PSGC ya. PSGC terakhir ya. Itu udah langkah terakhir di sana kalahnya. Nah, bagaimana abang mengevaluasinya gitu? Dengan proses perjalanan yang sudah cukup panjang dan boleh dikatakan almost gitu. Kita hampir sedikit lagi gitu. Dan saat itu memang jadi buah bibir juga kita di Sumatera Barat Solo FC gitu. Bagaimana abang melihatnya? Tim itu dibangun dengan rasa kekeluargaan. Saya membangun tim dengan pemain-pemain itu lebih mengutamakan rasa kekeluargaan, bahwa kita ini adalah satu keluarga. Ini adalah rumah kita. Solo FC ini adalah rumah kita. Jangan biarkan orang masuk atau membiarkan maling masuk untuk merampas harta kita yang ada di dalam. Dengan membangun rasa kekeluargaan yang cukup besar, jadi tim ini tanpa diperintah pun sudah berjalan dengan sendirinya. Mereka bermain sepenuh hati, tidak ada bermain dengan setengah hati. Saya juga didukung oleh materi-materi pemain-pemain yang bagus. Ya. Kami bisa berjalan sejauh ini ya semuanya dengan komunikasi. Apa yang menjadi keluhan adik-adik kita sampaikan ke manajemen,
semuanya berjalan dengan baik. Nah, jadi maka kita berjalan sampai sejauh itu pun itu sudah sangat-sangat luar biasa. Itu luar biasa. Itu hanya kalau untuk pertandingan PSGC waktu itu mungkin Allah sudah menakdirkan kita cuma sampai di situ. Di 5 menit pertama kita dapat peluang 3 di depan gawang. 1v1 dengan kiper. Tidak terjadi gol. Ya banyak hal sebenarnya. Kita berangkat dengan bus dari sini, pertama ke Cilacap, sampai besok sore ini nyampe jam 3, besok udah main, langsung pertandingan. Saya apresiasi pemain-pemain saya waktu itu, mereka meminta lebih dari, mereka memberikan lebih dari apa yang saya minta. Dalam kelelahan tinggi, mereka mau main fight. Ini udah satu kebanggaan bagi saya. Berarti boleh dibilang sejauh ini karir Bang Pelatih itu masuk yang manis ya? Iya, itu bagian terpenting dalam karir saya sebenarnya. Iya, saat itu kan sudah menjadi sumber pemberitaan gitu, dan kita pun di daerah sudah berharap bakal ada tim selanjutnya kita di Level kasta 2. kedua gitu. Nah, sekarang bagaimana kabar Solo FC yang sekarang? Kan sekarang udah ada di Lego ya, udah dijual gitu. Nah, ini saya nggak tahu mengenai perkembangan Solo FC yang sekarang. Terakhir cuman saya mendengar mereka ada kerjasama dengan yang ke Payakumbuh 50 kota. ya 50 kota waktu itu. Setelah itu saya tidak dengar lagi. Sangat disayangkan juga sebetulnya. Iya. Sekarang kan kita lagi gencar persiapan ini. Pas momen kita recording ini Liga 2, Liga 3 kan belum jalan. Kalau Liga 1 kan udah jalan memang. Tapi kita belum dengar gaungnya gitu. Apakah Abang ada membangun komunikasi atau apa gitu, menanyakan kabar dulu? Enggak ada. Berarti saya juga bingung mau buat apa, komunikasi sama siapa? Iya, sangat disesalkan juga karena kan sudah selangkah lagi gitu. Tinggal selangkah lagi kita udah berada di apa gitu, di level tertinggi, iya. level kedua ya. Dan prestasi itu juga yang boleh dikatakan salah satu yang mengangkat nama Abang. Tahun berikutnya dipercaya untuk Prapon Sumbar. Nah, ini kesempatan Abang klarifikasi di Prapon Sumbar ini. Tim Prapon Sumbar persiapannya jangka panjang, keren. Mulai dari kompetisi, pemain dipilih, TC. Kalau soal TC mah nggak usah ada kita bahas, itu keren itu TC. Mungkin sepanjang sejarah persiapan PON termasuk salah satu TC yang keren gitu. Porwil di Bengkulu pas grup kalah 1 kali, sisanya menang. Harus playoff lawan Sumatera Utara. Dan ternyata rezeki kita belum ada gitu. Udah dua periode PON kita nggak bisa gitu. Penjelasan Abang ini sebagai mantan pelatih Prapon ini biar dengar oleh masyarakat Sumatera Barat ini. Sebetulnya mulai dari persiapan, pemilihan pemain itu saya sudah terjun langsung. Ya, saya sudah terjun langsung untuk memilih pemain, dan yang saya dapatkan adalah pemain terbaik pada daerah kita. Iya. Nah, kita ada melakukan latihan. Cuman mungkin kalau dari segi persiapan sih saya rasa tidak ada masalah. Ya. Baik. Semuanya berjalan dengan baik, tidak pernah ada masalah di tim kami. Sampai kita menjalani pertandingan di Bengkulu sana, ya kita ketolongan di pertandingan awal, tapi anak-anak mau bekerja keras, berhasil menembus. Iya. Ya. Cuman saya bukan mau cuci tangan, ini adalah tanggung jawab saya. Kegagalan ini kegagalan saya. Ini kita gagal karena ini apa namanya? Hari ini kita penyisian grup terakhir, kita lawan Jambi. Itu harus main, kita harus memenangkan pertandingan. Tidak ada tawar-menawar lagi, harus menang. Anak-anak bekerja keras sepanjang 2 kali 45 menit. Mereka memberikan yang terbaik semuanya, dan akhirnya kita menangkan pertandingan. Iya. Jadwal playoff sebenarnya sekarang hari Jumat, playoff harusnya hari Minggu. Ada jeda 1 hari Ada harusnya. jeda 1 hari. Yang terjadi? Yang terjadi setelah pertandingan lawan Jambi,
Kita Besoknya dikasih langsung tahu main. panitia kalau besok udah harus segera bermain. Saya tidak terima. Jadi selesai maghrib, kita ada technical meeting. Itu sampai jam 11 malam saya masih menolak. Alasannya panitia Bengkulu semuanya harus kembali ke Bengkulu. Kebetulan kita di Manak waktu itu. Semuanya harus kembali ke Bengkulu. Seluruh panitia harus kembali ke Bengkulu. Karena mau ada acara pembukaan. Saya bilang, kenapa kami yang dikorbankan? Kalaupun semuanya harus kembali ke Bengkulu, kembalikan juga kami ke Bengkulu. Pembukaan sore, kasih kami main pagi. Ya, yang penting kami nggak dirugikan. Ya, sama-sama nggak dirugikan. Kalau Medan, Sumut, dia udah dapat 1 hari. Berarti Dia mainnya Kamis. Iya. Pertandingan grup terakhirnya Kamis. Berarti dia Jumat ada istirahat. udah ada recovery-nya ya. Recovery 1 hari. Kalau main Minggu, dia udah dapat recovery 2 hari. Kita dapat 1 hari. Saya cuma minta sesuai jadwal aja. Tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan akhirnya. Saya juga mengalah. Memang ada wacana untuk mundur, saya bilang tidak, gentleman kita. Iya, perjalanan udah sejauh ini. Sejauh ini kita udah berjalan, saya bilang. Tidak apa-apa, kita dizolimi orang tidak apa-apa. Maju, saya bilang. Main. Kondisi anak-anak bagaimana? Insya Allah anak-anak siap. Walaupun saya tahu anak-anak bakalan nggak mampu. Iya, soalnya main terakhir udah all out ya. Akhirnya pertandingan digelar, saya udah bilang sama anak-anak, lillahi ta'ala saja. Kita serahkan semuanya sama Allah. Yang penting sekarang kalian berjuang saja. Apapun hasilnya, itu tanggung jawab saya. Ayo berjuang. Ya, mereka udah memberikan semua kemampuan terbaik. Cuma sanggup 30 menit pertama. Semua instruksi, semua tidak ada jalan. Dan saya tidak menyalahkan pemain-pemain saya. Saya justru aplaus buat mereka. Mereka udah memberikan 1000% dari kemampuan mereka. Cuma 30 menit saja kita bermain. Sisanya udah. Tidak apa-apa. Ini bukan masalah mau cuci tangan, tidak kok. Kegagalan ini tetap menjadi tanggung jawab saya. Tapi fakta yang terjadi, mungkin semua orang juga. Iya. Kronologisnya seperti itu. Iya. Walaupun nanti dapat istirahat pun belum tentu juga kita akan memenangkan pertandingan. Maksudnya sesuai jadwal kita mainkan. Asumsinya? Ya mungkin, kan kita bisa jadi terjadi. Jangan orang pikir, oh belum tentu juga kamu nanti dikasih main di hari Minggu misalnya, kamu belum tentu juga memenangkan pertandingan. Betul, semuanya kekuasaan Allah. Tapi setidaknya anak-anak dapat rest. Nah, sekarang nanti bilang, alasan aja mau cuci tangan. Tidak, saya akan bertanggung jawab dengan hal ini. Gitu. Seumur hidup saya akan ingat ini. Gitu. Tidak akan pernah saya lupakan. Sumatera Barat yang saya lahir dan besar di sini gagal untuk melangkah ke PON gara-gara saya. Abang menyebutnya gara-gara saya, gara-gara apa? Ya, semua tanggung jawab saya. Anak-anak saya udah berjuang luar biasa. Kalau ada yang salah, saya yang salah di sini. Tidak ada lagi yang salah. Pemain saya, tidak ada pemain saya yang salah. Mereka udah berjuang. Semua dengan air mata, dengan keringat, udah mereka berikan semuanya. Berdarah-darah, kaki luka, tangan lecet, semua udah mereka lakukan. Apalagi yang salah dengan mereka? Saya yang salah sebagai pelatih, nggak mampu untuk membawa tim ini lolos ke Papua sana. Saya siap untuk bertanggung jawab. Saya udah bilang sama manajemen, ini tanggung jawab saya. Silakan, Bapak mau apa silakan, saya siap terima. Nah, tapi manajemen belum. Ya, artinya secara kronologis kejadian semua akan memahami. Betul. Iya. Dan ini adalah momen bagi abang untuk, saya tidak menyebutnya klarifikasi ya, tapi untuk berbicara langsung. Karena tidak ada yang perlu diklarifikasi. Ya, tidak ada yang perlu diklarifikasi. Ya, tidak ada yang perlu diklarifikasi. Cuman mungkin masyarakat yang mendengar langsung penjelasannya gitu. Karena sudah 2 periode kita gagal ke Papon gitu. Tapi kalau menurut saya mungkin ini semua betul jalan dari Allah semua.
Kalaupun kita lolos, Suasananya seperti ini sekarang. nah dengan situasi seperti ini, apakah kita akan tetap berangkat atau tidak? Iya. Mungkin lebih baik kecewa di awal daripada Ya, kita berbicara aspeknya yang lain ya. Bahasa ujung-ujung kaji qadarullah seperti itu ya. itu contohnya Bengkulu akhirnya nggak berangkat. Akhirnya mereka mundur. Berarti Bengkulu nggak jadi berangkat. Mundur. Tim sepak bolanya mundur. Nah, saya kurang paham regulasi ini. Apakah slot itu diisi oleh yang lain atau gimana? Ah, saya tidak mempertanyakan itu. Ya karena tentu Itu kok wewenang kalau mau ya mungkin dari kitanya manajemen ya, atau koninya. ya karena mungkin bisa juga dipertanyakan. Berarti gitu ya. Poinnya saya lihat itu kita minim di recovery gitu. Ya. Kemudian ya memang karena di pertandingan terakhir udah all out tanpa recovery dan yang dihadapin pun bukan tim sembarangan kan, Sumatera Utara gitu. Tapi thank you lah buat Abang dan para pemain gitu yang sudah bekerja keras gitu. Ya. Yang persiapannya itu udah dari awal udah kita ikuti mulai dari Minangkabau Cup, seleksi pemain, TC semuanya. Alhamdulillah. Mungkin untuk saat ini itu yang terbaik. Mudah-mudahan nanti terbaik, ya. buat apa? Kedepannya, Yang kedepannya gitu. insya Allah diberikan kemudahan kita. Ya. Kita ambillah kristalisasi dari pembicaraan kita ini. Nah. Mulai dari Abang tadi berkarir, kemudian pelatih, Abang sempat mengecap manis, kemudian setelah manis pun ketemu pahit gitu. Ya, Ada masa-masa pasang surutnya gitu. pasti ada dalam kehidupan pasti ada. Pesan dari Abang untuk kita semua gitu. Untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya yang sepak bolanya masih menata diri gitu. Ini agak sulit. Sumatera Barat. Talenta kita banyak. Yang bisa dikatakan luar biasa kalau diasah dengan baik. Ya. Kita tidak kekurangan talenta. Kita kekurangan wadah dan kompetisi. Nah, ini pernyataan ini saya cetak tebal, saya garis miring, saya garis bawahi gitu. Kita tidak kekurangan talenta, tapi kita kekurangan wadah dan Kompetisi. kompetisi. Adakah kompetisi usia muda di tempat kita? Ada nggak? Ada usia 40. Rame. Mohon maaf ya. Iya. Rame kan? Ya. Iya. Itu kayak adakah kompetisi Berjenjang ya? Ya, kompetisi berjenjang di usia muda di Sumatera Barat? Ada. Suratin itu pun hanya mungkin ada turnamen-turnamen kecil yang diadakan, tapi tidak kontinu. Ya kalau pernyataan Abang ada, berarti saya ingin mempertajam nih, mungkin lebih ke arah serius atau enggak? Itu bahasa halusnya. Dari tadi kita nggak ada yang halus ini. Di ujung-ujung udah halus ya. Ya, kita kekurangan kompetisi dan kurang wadah. Sekarang wadah adik-adik kita tujuannya sekarang cuma main Padang. Iya. Kalau untuk Liga 3 banyak. Mereka lepas dari Liga 3 kemana? Kalau Iya. yang punya mental baja bisa merantau ada link. Kalau kita bikin list sekarang Bang, pemain kita yang, mohon maaf ya, pada adik-adik semua yang sekarang bukan, yang nganggur itu banyak sekali. banyak. Dan itu mereka punya nama di Indonesia. Nggaknya di Sumbar, Bukan hanya di Sumatera Barat. di nasional mereka punya nama. Kita ambil poinnya Bang. Ini kalau diulas ini Bang, ini banyak yang cedera gara-gara kita nanti kena tackle ini nanti. Kita butuh wadah kompetisi. Betul. Dan wadah dan kompetisi itu bermula dari sebuah wewenang. Saya meyakini itu. Bermula dari sebuah wewenang. Siapa yang memberikan wewenang, siapa yang berkuasa, dia yang menentukan jalannya wadah dan kompetisi. Jadi kita berharap lah, mudah-mudahan nanti orang yang berwenang yang ditunjuk untuk memimpin, apakah itu di kabupaten, di provinsi, atau di tingkat apapun, mereka yang bisa paham lah, bahwasanya butuh ini gitu. Betul. Saya juga tidak setuju gitu kalau umpamanya, wah Sumbar itu kan banyak pelatih hebat itu. Masa nggak ada pemainnya yang keren kayak gini sampai level tertinggi gitu? Karena semua tidak selesai oleh pelatih. Ya, kita butuh wadah, kompetisi, sarana dan prasarana banyak. Ya sekarang sebagai pelatih kita hanya ngelatih.
Anak-anak kita latihan terus sepanjang tahun tanpa berkompetisi. Iya. Ujungnya nggak jelas, bosan juga ya. Nah, sekelas Mourinho pun didatangkan ke sini, cuman buat ngelatih aja tanpa bertanding. Belum tentu juga akan jadi satu orang pun. Karena anak-anak itu matangnya itu atau pengalaman yang mereka dapatkan itu sebenarnya di pertandingan. Iya. Sama halnya kayak tadi poinnya, di menit bermain. Thank you Bang. Ini pembicaraan kita ini sebenarnya kalau istilah awaknya dirantang tambah panjang diulang sampai-sampai. Menarik gitu. Mudah-mudahan nanti kita bersua di lain waktu. Amin. Dan dengan posisi apa yang lebih baik. Bukan saya mengatakan sekarang posisinya nggak baik gitu, tapi secara berkarir gitu. Mudah-mudahan nanti dalam posisi sudah main di klub Liga 2 atau Liga 1. Insya Allah. Dan tetap memberi pengabdiannya Selalu. untuk ranah Minang. Insya Allah. Makasih Bang. Sama-sama. Mohon maaf. Telentung kananya tersinggung keturun. Sama-sama. Elo. Terima kasih di sana Minang 1. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Abang Roby Kenan Mariandi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila sekiranya selama kita berbicara tadi ada pihak-pihak yang merasa tersebutkan tidak pada tempatnya atau ya merasa kurang enak. Kami minta maaf. Mudah-mudahan ini memberi pencerahan untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.